Para jamaah rahimakumullah, mari kita dalam rangka intindoru sholah ba'da sholah, menunggu sholat sesudah kita sholat. Karena memang kita sebenarnya selalu dalam dua kebaikan. Ada ungkapan bijak, al-insanu bainal hasanatain. Manusia itu selalu berada pada dua kebaikan. Hasanatun alati irtakabaha wa hasanatun alati yantantiruha. Kebaikan yang sudah dilaksanakan dan kebaikan yang akan dilaksanakan. Kita berada di tengah-tengah kebaikan. Kebaikan sholat maghrib yang sudah kita laksanakan dan menunggu kebaikan sholat isya yang akan kita laksanakan. Dalam suasana yang khidmat, mari kita lanjutkan niat iktikaf seraya mengikuti kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh takmir masjid kita yang mulia ini, yang secara spesifik membahas tentang ilmu tasawuf Islam dengan merujuk kitab yang dikenal dengan Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu dari butir-butir mutiara hikmah, yaitu min alamatin najhi fin nihayah arju ilallahi ta'ala fil bidayah. Namun sebelum masuk di sini, saya harus merangkum makalah sebelumnya, kalimat hikmah sebelumnya, karena memang meskipun kitab hikam ini tidak ada urutan bab ini diselesaikan baru bab ini, tidak, dimulai dari manapun itu bisa. Akan tetapi kata-kata hikmah ini tali temali. Paling tidak saya harus mulai dari makalah sebelumnya, sebelum masuk pada jadwal yang saya terima, yaitu dari kata-kata min alamatin najhi fin nihayah. Sebelumnya dimulai dari makalah begini. Mohon maaf para jamaah kalau dipandang perlu mencatat, monggo. Kalau kemudian catat saja dalam hati, monggo. Ya karena memang apalagi kitab hikam ini lebih menekankan olah hati, sehingga nanti dapat kita ikuti dengan penuh kesungguhan, sehingga diharapkan sungguh menjadi sebuah proses untuk perbaikan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah di hadapan kekuasaan dan keindahannya. Itu harapan kita bersama. Lah ada makalah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa ma tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsi. Ma tawaqqafa matlabun, suatu harapan tidak akan mengalami kemandekan, dalam arti pasti jalan, pasti berjalan sampai tujuan kalau anta tolibu birobika, kalau Anda cara meraih harapan itu melibatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbik.
tidak akan mengalami kemandekan dalam pengertian pasti beres, pasti sukses. Kalau Anda cara meraih harapan itu melibatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa ma tayassara matlabun, dan tidak akan mengalami kemudahan sebuah harapan. Tidak mengalami kemudahan dalam arti pasti mengalami kesulitan. Dalam kata lain, pasti gagal. Anta tolibu binafsik, kalau Anda cara meraihnya mengandalkan dirimu sendiri. Dapat dipahami Pak ya? Ini kalimatnya dengan matlabun. Kalau pendekatan gramatika bahasa Arab disebut isim nakiroh, matlabun tanpa al, bukan al matlab. Artinya apa? Artinya adalah harapan apa saja, apa saja. Tidak harus secara spesifik harapan ini duniawi, ukhrawi atau macam-macam, tidak. Harapan apa saja tidak akan mengalami kemandekan, pasti akan berjalan lancar sampai pada ujung kesuksesan kalau anta tolibu birabbi, kalau Anda cara meraihnya selalu melibatkan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya tidak akan mengalami kemudahan. Pasti yang terjadi adalah kesulitan demi kesulitan dan berujung pada sebuah kegagalan. Kalau harapan itu Anda raih dengan mengandalkan dirimu sendiri. Ungkapan ini para jamaah rahimakumullah, yang harus kita tangkap dan kita pahami adalah kita ini berada pada genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha, segala maha. Kenapa diri kita kok tidak begitu, bukan tidak begitu, tidak berperan sama sekali? Sedikit saja kita masih mengandalkan diri kita, mengandalkan perjuangan kita, mengandalkan amal kita, yang insya Allah ada makalah lebih dulu disebutkan namanya iktimat alal amal. Itu kok menjadi gagal? Ya karena memang segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa dirinya mampu melaksanakan sesuatu, kalaupun Allah memberikan keberhasilan, maka dia akan merasa keberhasilan itu bukan dari Allah. Sehingga kalau mengalami kegagalan itu karena apa? Disayang oleh Allah. Kalau berhasil lebih parah, lebih parah. Secara tidak langsung dia merasa mengambil alih kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini parahnya. Nah, oleh karena itu kemudian disambung min alamatin naskhi fin nihaya arruju ilallah fil bidayah. Kalau dialih bahasakan sederhana, kalau diterjemah sederhana seperti terjemahannya Pak Komarudin yang di HP itu, kesuksesan masa depan itu dimulai kesuksesan saat sekarang, apa bagaimana saya baca di situ. Boleh, meskipun cakupan dari kalimat ini jauh lebih luas dari itu. Para jamaah rahimakumullah, untuk memahami lebih jauh
mari kita mencoba untuk merenung bahwa kehidupan kita ini pasti ada permulaan dan pasti ada akhir. Ada permulaan, ada berakhir. Ada bidayah, ada nihayah. Itu pasti. Nah, salah satu tanda keberhasilan, kesuksesan di ujung sana, di ujung nihaya, pada akhir kehidupan, itu adalah sejak awal sudah merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti masih harus disambung dengan makalah berikut, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Orang yang baik permulaannya akan berujung pada baik pula akhirnya. Kalau ungkapan orang Jawa, salah kaitannya, salah kedadiannya. Salah permulaannya akan salah pula pada. Kalau bidayah nihayah ini kita kaitkan dengan wujud kehidupan kita, dan kita coba untuk disambung dengan amaliyah syariat. Manusia ketika lahir di alam dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu amalan bahwa manusia yang baru lahir di dunia diperdengarkan kalimat-kalimat jalalah melalui azan. Diadzankan di telinga kanan, hukumnya sunnah. Telinga kiri diikomatkan. Kalau tinjauan fikih syariat itu tentu dipilah-pilah hukumnya. Ini tidak wajib, sunnah. Kemudian kalau status hukumnya sunnah, dijabarkan lagi, kalaupun tidak dilakukan ya nggak apa-apa, wong sunnah. Begitu jadinya. Muncul kalimat nggak apa-apa. Tapi kita tidak bahas di situ. Tapi kita bahas kenapa. Seperti yang kemarin disinggung, bukan bagaimana caranya. Begitu ada anak baru lahir, caranya diadzani. Telinga kanan diperdengarkan kalimat adzan, mulai dari takbir, mulai dari syahadah, mulai dari ajaan untuk meraih kebahagiaan, ajaan sholat, takbir, dan dibungkus dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi arujuk fil bidayah, agar manusia mulai menjalani kehidupan di dunia ini sudah diperdengarkan kalimat-kalimat Allah, lafaz-lafaz Allah. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka arrujuk fil bidayah. Kalau demikian, dalam perjalanannya dibimbing oleh cahaya ilahiyah, nur ketuhanan, bimbingan-bimbingan keagamaan, fa insya Allah nanti akan berujung nihayahnya akan menjadi nihayah yang sukses. Najhu fin nihayah insya Allah. Para jamaah rahimakumullah, tadi disinggung bahwa ini bukan saja permulaan dan ujung akhir dari sebuah perjalanan hidup, akan tapi mencakup semua. Salah satu contoh yang sudah melaksanakan haji maupun umroh, maka rangkaian ibadah haji dan umroh itu ada salah satu rukun namanya sa'i. Namanya sa'i. Biasanya dilaksanakan setelah tawaf, dilanjutkan sa'i. Rangkaian sa'i ini dimulai dari sebuah bukit namanya Safa.
dimulai, bidayahnya dari situ, diakhiri nihayahnya di Marwah, nama bukit juga. Pernah salah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, yang inti pertanyaannya adalah, bolehkah kalau sa'i ini dimulai dari Marwah, nanti diakhiri di Safa? Ya mungkin pertimbangannya dia masuk dari kawasan Marwah, untuk mecah konsentrasi, mungkin pertimbangan-pertimbangan lain. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab boleh atau tidak boleh. Tidak dijawab boleh atau dijawab tidak boleh. Karena kalau jawabannya itu boleh atau tidak boleh, maka hukum boleh atau tidak boleh ini hanya terbatas pada sa'i. Maka Rasulullah memberikan jawaban yang lebih luas dan bisa diterapkan dalam ibadah selain sa'i. Jawab beliau, ibda'u bima bada'allahu bi. Sudah mulai saja dari tempat di mana Allah memulai menyebut tempat itu. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dari tempat di mana Allah mulai nyebut tempat itu. Sedangkan Allah menyebutnya innas safa wal marwata min sya'airillah, bahwa Safa dan Marwah termasuk syiar agama Allah. Jawaban Rasulullah ibda'u bima bada'allahu bih ini tidak saja diterapkan pada ibadah yang namanya sa'i, tapi bisa diterapkan pada yang lain. Misalnya wudhu, kemudian yang dibasuh kaki dulu, setelah kaki baru tangan, setelah tangan kepala, nah kepala kemudian ujung rambut. Nah ini urutan ini tidak sesuai dengan yang diurutkan oleh Allah. Urutannya famsahu biwujuhikum wa arsulakum dan seterusnya itu. Nah ini. Tapi dalam konteks ini tidak itu para jamaah yang dimaksud. Oke, sa'i harus dimulai dari Safa, karena Safa ini bidayah. Permulaan itu harus Safa. Apa Safa itu? Di samping Safa itu sebagai nama bukit, secara harfiah Safa itu kejernihan hati. Safa itu jernih. Nah, untuk menuju akhir nihayah Marwah harus dimulai dari Safa. Safa itu kejernihan hati, sementara Marwah ini kepuasan hakiki. Marwah itu rawa niku, Marwah apa, puas, seger seperti panas banter awan ngombe es degan, seger, nah, gitu Marwah. Jadi untuk menuju Marwah harus dimulai dari Safa. Kalau enggak dari Safa enggak mungkin sampai Marwah. Gitu. Kalau tidak dimulai dari kejernihan hati, awalnya kalau tidak arujuk fil bidayah, ilallah fil bidayah, tidak mungkin an-najhi fil nihayah. Ini kalau kita coba untuk mencari benang merah antara laku hati dengan contoh-contoh konkret amal lahiriah yang dipandu oleh syariat. Coba para jamaah rahimakumullah, kalau kita lebih jauh lagi, sudah dimulai dari Safa. Ini medannya ada yang agak turun, ada yang datar, ada yang naik. Itulah kehidupan. Pasti mengalami pasang surut, namanya sunnatullah. Itu namanya sunnatullah.
Tapi yang diperlukan bukan persoalan turun, datar atau naik, tapi bagaimana cara menggapai kehidupan, baik tatkala turun, tatkala datar maupun tatkala naik. Naik turunnya kehidupan ini tidak ditentukan oleh bisyarah bulanan, Pak ya. Tidak ditentukan dengan bisyarah bulanan, enggak juga. Karena mungkin keuangan tidak ada problem, tapi kesehatan ada problem, iya kan? Kesehatan enggak ada problem, tapi rumah tangga ada problem. Nah, problem ini mungkin gambaran ketika turun. Tapi yang terpenting bukan itu, bukan soal turun, datar, landai-landai atau naik, tapi apakah cara meraih ini mengingat keindahan dan kekuasaan Allah atau tidak, dijalankan sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan, dan selalu menyadong maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka pasti akan diakhiri prosesi itu di marwah. Nihayahnya pasti marwah. Marwah beneran, yaitu sebuah kepuasan yang hakiki. Kepuasan hakiki. Kepuasan hakiki itu artinya bukan kok puas karena sudah mendapatkan sesuatu, tapi puas karena sudah bisa melakukan sesuatu. Kepuasan karena sudah bisa melakukan sesuatu atas bantuan dan maunah Allah, bukan puas karena mendapatkan sesuatu. Ini soal bidayah nihayah. Nah, betapapun ini kalimat ini masih disebutkan tanda min alamatin najhi fi nihayah, setengah saking tanda-tanda kesuksesan dalam ujung akhir kehidupan. Tanda, namanya tanda, ya tetap tanda, bukan sebuah kepastian. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, kalau keseharian kita dalam kehidupan ini, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita diberi oleh Allah kehidupan yang leluasa, yang cerah, ceria, dalam suasana yang penuh menyenangkan dan seterusnya. Jangan sampai telat untuk disyukuri satu tarikan nafas pun. Sebab apa? Allah masih segalanya. Dalam arti, naudzubillah, boleh jadi kalau kita lengah untuk mensyukuri ini, kemudian Allah berkehendak lain, itu tidak ada yang bisa protes sama sekali. Sebab bagaimanapun ini hanya tanda. Tanda itu bukan kepastian, ya kan? Mendung tandanya paling gak arep hujan. Tapi apakah kalau ada mendung pasti hujan? Tidak juga. Juga tidak mustahil nggak ada mendung tiba-tiba hujan. Makanya kalimatnya tetap min alamatin najhi fi nihayah aruju ilallahi fil bidayah. Ini pentingnya kita menata ulang niat kita. Para jamaah rahimakumullah, Imam Ghazali saya ingin mencoba untuk memperkaya khazanah ya. Di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Ghazali itu menerangkan bahwa beliau mengakui dulu pernah belajar itu tidak karena Allah, tidak karena Allah. Karena memang sejarah perjalanan Al-Ghazali itu pernah masuk dalam satu lembaga Madrasah Indomiyah namanya, karena di sana ada beasiswa.
Nah, berarti ketika belajar polanya beasiswa, biaya tidak ada, kemudian ditanggung. Diakui oleh beliau, talabtul ilma li ghairillah, saya pernah belajar tapi waktu itu tidak karena Allah. Ya, kita nggak tahu yang hadir ini semua ikhlas kabeh apa nggak ngerti, wallah alam, mudah-mudahan saja. Ya boleh jadi karena di absen oleh Pak Komar. Ya, karena di absen. Ya nggak apa-apa. Akan tetapi kelanjutan beliau mengatakan walakin abal ilmu ayakuna ilalillah, tapi ilmunya yang tidak mau karo tidak krono Allah. Semula saya belajar tidak krono Allah, saya sadari, tapi ternyata ilmunya yang tidak mau kalau tidak krono Allah. Artinya apa? Ketika dibimbing oleh ilmu dalam perjalanan majelis taklim ini, yang semula niatannya kurang krono Allah tadi, masih krono kanan krono kiri, itu lambat laun lama kelamaan menjadi terbenahi dengan sendirinya dan pada akhirnya menjadi krono Allah itu. Maka ya kita tidak usah kemudian ada beban kok berat begitu, enggak juga. Allah tahu kemampuan kita masing-masing. Allah tahu kadar spiritualitas kita masing-masing gitu. Jadi itulah, oleh karena itu ya saya yakin yang hadir ini daya serapnya juga tidak sama, ya kan? Ngapunten jenengan mbuh paham mbuh enggak. Atau kalau paham yang materi yang disampaikan entah berapa persen itu ya urusan penjenengan, tapi ya mudah-mudahan barokah itu saja. Ya, Pak Komar berkeinginan sebenarnya agar saya membuat resume atau catatan-catatan kecil, apalagi kalau itu dibagikan dulu, wah diwaca dhewe malah gak ngrungokno aku. Ya itu nanti kita pertimbangkan lah. Tapi coba kita serapi, kita renungi bersama-sama dan berusaha untuk ditaruh di dalam hati sini. Begitu Pak ya? Baik. Kemudian ada kelanjutan dari min alamatin nasqi fin nihayah arju ilallah ta'ala fil bidayah. Dan selama ini kita harus mengakui atas anugerah Allah kita selalu itu yang kita ikuti, jalan itu yang kita tempuh. Seberapapun nilai intelektual kita tidak akan mengandalkan otak kita. Seberapapun kekayaan kita tidak akan mengandalkan kekayaan kita. Tapi semua yang kita andalkan adalah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus kita syukuri. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan man asrofot bidayatu asrofot nihayatu. Sebenarnya maknanya sama. Orang yang baik permulaannya itu nanti akan baik pula akhirnya. Baik permulaannya akan baik pula akhirnya. Meskipun dalam kehidupan, meskipun tidak banyak, mungkin kita disuguhi oleh fakta dan realita bahwa orang asalnya perbuatannya kurang bagus, tapi pada akhirnya menjadi orang bagus. Apalagi kalau di Jawa ada cerita yang sangat hidup di masyarakat, apalagi cerita yang berkenaan dengan perjalanan kewalian. Karena penyebar agama di Indonesia ini banyak dipelopori oleh para wali, itu sering ada juga yang awalnya kelihatannya taruhlah bromocorah, berandal, dan pada akhirnya itu juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita
ini ada yang dinamakan rasa khauf, rasa takut. Takut akan apa? Takut kalau anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita dan tidak kita syukuri secara memadai diambil kembali, naudzubillah min dzalik, dan kemudian dialihkan kepada orang lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang demikian itu bagi Allah adalah sangat mudah. Gitu. Namun sekali lagi tetap harus kita syukuri karena selama ini kita sudah diperlakukan Allah sedemikian nikmat dalam kehidupan ini. Nikmatul hayat, nikmat kehidupan, nikmatul iman, nikmat keimanan, nikmatul qudrah, nikmat untuk beraktualisasi diri sesuai dengan bidang kita masing-masing. Harus disyukuri. Harus disyukuri. Tidak semua orang diberi seperti itu. Ada yang mungkin nikmat kehidupan, kesehatan oke, tapi keimanan rapuh. Ada juga. Nah, itulah yang harus kita syukuri. Kemudian selanjutnya, karena Allah itu maha segalanya para sekalian, ada pantangan di dalam ajaran tasawuf, yaitu sifat kepura-puraan. Mungkin sering disebut pencitraan, itu percuma. Karena apa? Karena disebutkan pula oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kata hikmahnya, mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhawahir. Sesuatu yang disembunyikan di tempat yang paling rahasia, satu saat pasti akan muncul di permukaan. Ini sudah menjadi sunatullah. Kata orang, dibungkus bangkai, dibungkus rapi apapun bangkai, satu saat pasti muncul bau busuk. Minyak wangi dibungkus serapat apapun agar tidak tercium bau harum, satu saat pasti muncul aroma harum. Dari sunatullah ini menekankan pada kita supaya kita ini tidak perlu lagi ada yang namanya kepura-puraan, ketok lahiriah di HP no tapi jero kok mbuh. Nah ini tasawuf lebih menekankan itu. Apa perlunya amaliyah yang biasa disebut riya, pamer, merasa sudah lebih baik dari yang lain dan sebagainya. Toh pada akhirnya mesti konangan, dirahasiakan serapi apapun, satu saat pasti akan muncul di permukaan bentuk aslinya. Kebaikan akan muncul kebaikan dan kejelekan akan muncul kejelekan. Di Gresik ada jalan namanya Jalan Kiai Muhammad Zubair. Itu dulu ya, suka sedekah, terutama hari Jumat. Dari dalam beliau sak kampung sampai ke Langgar itu banyak, kalau buka pintu pagi banyak yang menemukan uang. Siapa ini yang ngecer-ngecerkan uang? Ketahuan ketika beliau sudah wafat. Karena begitu beliau wafat, kebiasaan itu kok menjadi nggak ada. Oh, lek ngono sing dum duit nek bengi nek ngene omahe rondo iku ternyata Mbah Jubair. Bukti ini Mbah Jubair wafat kok kebiasaan itu. Akhirnya konangan juga. Dibungkus rapi apapun itu konangan juga. Demikian pula kejelekan. Sehingga percuma kalau kita lakukan sesuatu hanya karena pamrih selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu percuma sekali. Maka Allah marah besar bagi orang-orang yang bersifat riya. Ar-riya'u syirkul kabir, kata Rasulullah. Riya itu adalah syirik sebenarnya. Karena apa? Karena mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
amalnya disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada 4 makalah yang tergabung dalam satu kesatuan, yaitu pertama, ma tawaqqafa matlabun anta talabu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talabu bi nafsik. Saya ulangi, tidak akan mengalami kemandekan, pasti akan sukses sebuah harapan kalau Anda raih dengan menggunakan menyandarkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan mengalami kemudahan, pasti sulit dan bahkan gagal kalau harapan itu Anda raih menggunakan kekuatan dirimu sendiri. Yang kedua, tanda-tanda kesuksesan pada akhir kehidupan itu adalah sejak awal harus sudah merujuk, membuat, menjadikan Allah sebagai referensi utamanya. Orang yang sejak awal ada tanda-tanda kebaikan, fa insya Allah selanjutnya ada tanda-tanda kebaikan pula. Sesuatu yang disembunyikan yang paling dalam pada satu saat akan muncul di permukaan. Dari situ maka yang terpenting bagi kita para jamaah rahimakumullah, mari kita melakukan muhasabah li nafsi, melakukan evaluasi diri kita masing-masing. Umar Ibnul Khattab menekankan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kau menghitung orang lain. Sekarang ini sudah tidak payu ini yang ditekankan Umar Ibnul Khattab ini, seakan-akan dibalik sekarang itu. Hitunglah orang lain sebelum menghitung dirimu. Ini tolak belakang dengan materi pokok kajian tasawuf, apalagi referensinya dari kitab Hikam ini. Mudah-mudahan meskipun tidak banyak karena memang waktunya nggak sampai 40 menit, mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wa wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan ya fi ni'amah wa yakam majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalika wa adim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal masjid mu'ammarun bi ibadika shalihin. Bijai sayyidil mursalin la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.